Hawi. Terima kasih Pak Kasih. Monang. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pengkhotbah 4 yang dibacakan nanti buat sama Bu Neriana, dan 1 Korintus 1 sampai akhir bacakan oleh Bu Cinta ya. Bu Santi bisa berdoa dulu Bu untuk firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang sudah membersihkan kami, firman yang kudus. Ajari kami Tuhan untuk taat dan setia dengan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau juga mengurapi dan memberikan hikmat kepada hamba-Mu Pastor Fauzan, supaya cakap mengajari kami Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar membaca firman-Mu dan menyaksikan embun pagi ini. Semua yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Bu Neriana, silakan Bu. Pengkhotbah Baik, 4 terima ya. kasih. Baik, terima kasih Pak Hawe. Salam Pak Hawe. Shalom. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Pak Monang. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran kita ini. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah 4 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas, ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang yang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama
dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Neriana. Bu Cinta, silakan Bu, 1 Korintus 1. Baik, Pak Hawe. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 31. Iya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya juga kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi
di suatu Yahudi, saya ulangi lagi, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu Neriana, terima kasih Bu Cinta untuk firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pencerahan dari Pastor Paul. Pastor Paul, silakan Pak. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru, setiap hari memberikan kekuatan yang baru, memberikan hal-hal yang baru, terobosan baru dalam hidup kita. Bila kita sabar menanti-nantikan Tuhan setiap hari ya, kita tunggu, kita cari Tuhan. Di masa-masa saya lagi susah dulu ya, masa-masa sebelum pemulihan itu ya, waktu mau pemulihan itu, ya, tiap hari ya saya dengarkan firman Tuhan, ya puluhan saudara. Jadi saya kira-kira itu saya dengarkan khotbah itu ada sekitar 200 sampai 300 khotbah itu saya dengarkan saudara. Coba bayangin saudara, gimana hatinya nggak bangkit tiap hari dengar firman Tuhan saudara. Nah, makanya berterima kasih sama sahabat kita yang di Amerika, ya di dalam segala keterbatasannya beliau ada mengkompilasi semua khotbah-khotbah renungan embun pagi ya, ininya ya apa namanya serial renungan embun pagi semuanya, supaya Anda dengarkan firman Tuhan dan mendengarkan ini ya penjelasannya. Nah, tiap hari kalau Anda lagi dalam kondisi yang terpuruk sekali, daripada saudara meratap terus menangis bombay, dengarkan firman Tuhan saudara. Pakai headset, dengarkan itu, pencet playlistnya, ulangan, tak itu pasal 1 sampai terakhir. Dengarkan tiap hari, dengarkan. Saya jamin itu saudara bangkit itu saudara. Hatimu tiba-tiba, ya, kondisi apapun. Daripada saudara dengerin dangdut aku yang paling merana di dunia, ya kan? Anda dengarkan khotbah saudara, karena itu ada baca ayat tadi tiap pasal-pasalnya itu ya. Dan ketika saudara dibangkitkan saat itu, ya itu kan luar biasa sekali saudara. Akan ada terobosan baru dalam hidupmu ketika Tuhan sudah, wah kelihatannya itu ya, diem, anteng begitu ya. Tiba-tiba sampai satu titik, saudara keluar, sprout, terubus. Nah, kalau bahasa ininya ya, terubus bahasa pertanian itu ya. Tiba-tiba Anda keluar dari tanah itu, saudara, kayak orang bangkit dari kematian. Ya, oleh firman Tuhan berkata bangkit, kamu bangkit, saudara, terubus. Dan tiba-tiba saudara, ya ada sesuatu terobosan dalam hidupmu. Dalam kehidupan pribadi yang tadinya loyo, yang tadinya impoten, yang tadinya tidak bermutu, ya kemudian menjadi kehidupan yang
berkualitas, saudara. Menjadi kehidupan yang begitu berkualitas, bermutu. Dan bukan hanya bagimu saja, bagi keluargamu. Dan akhirnya perekonomian di dalam rumah tanggamu pun dipulihkan, saudara. Ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi, saya nggak bohong, saudara. Kalau saya khotbah itu saya udah ngalamin ya, saudara ya. Nggak main-main. Kalau saya khotbah ini ya, saya itu nggak ini ya. Iya ini ya, linknya, kompilasinya. Jadi mana ya? Tolong yang di share di chat sama di YouTube ya, yang di kolom di chatnya YouTube, nanti dikirim lagi. Embun pagi, ya, embun paginya itu di sharing itu, share link itu ya, diklik. Nah, saudara, apa yang saya cerita ini saya udah ngalamin semua ya, dari hari pertama kita bikin embun pagi ini. Saya bawakan renungan, saya sharing, itu saya sudah ngalami, saudara. Itu pengalaman hidup saya sendiri, ya, bersama dengan Tuhan, ya. Sudah ratusan, kita cerita ratusan. Itu entah bagaimana Tuhan tuntun ya. Itu bukan khotbah-khotbah yang direncanakan, saudara. Makanya saya berharap nanti ada yang membuat ininya ya, bikin ringkasannya, ini jadi buku dari Kejadian. Karena itu sebuah urutan, saudara, sebuah urutan kehidupan dan pertumbuhan kerohanian. Karena saya waktu itu bacanya juga jadi Kejadian. Ya, saya baca firman Tuhan dari Kejadian, saudara. Itu adalah sebuah urutan sebuah urutan kehidupan kita, saudara. Dari Kejadian, Bereshit pada mulanya. Ya. Dan kemudian sampai Tuhan ajari kehidupan kita. Mari kita baca masuk ke dalam kitab para nabi ya. Itu tentang perang rohani, saudara. Ya, tentang peperangan rohani. Ya, ketika kita baca kitab para nabi itu, perang roh. Bukan roh gentayangan, jin iblis, jin tuyung, kuntilanak, segala macam. Iya, memang saya ketemu. Waktu itu Tuhan bilang, kamu melayani lagi, gimana ngelayani Tuhan? Orang kelenteng lebih sakti dari saya. Saya bilang begitu, saudara. Serius ya. Saya bilang, Tuhan, mau melayani Tuhan, mau apa yang mau saya beritakan? Orang kelenteng itu lebih sakti dari saya, Tuhan. Saya datang ke pendeta, pendeta tidak bisa kasih solusi. Nggak ngerti, saya tanyain apa yang akan terjadi. Saya datang ke kelenteng, dia bisa cerita. Nanti kamu akan mengalami ini, mengalami ini, mengalami ini. Oh, itu dari setan. Iya, mau dari setan, mau dari mana? Nyatanya dia lebih bentar daripada pendeta kok. Saya ngomong gitu ya, saudara. Oh, saya ngalamin, saudara. Saya mah realistis, saudara, orangnya. Walaupun saya tahu dari setan, tetapi itu menolong. Iya kan? Kalau katanya, saya pernah datang ke Romo Katolik ya, saya mengaku dosa. Terus Romo Katolik, ya namanya usaha. Dia sambil cengengesan. Gundul yang kok usaha, bukan yang ngasih. Ngomong, kamu salah berdosa. Saya maunya dia begitu, tapi Romo Katolik itu begitu bijaksana ya, dia ngerti. Ya namanya usaha, lah gimana? Kamu berusaha, bener juga ya. Gereja udah nggak sakti lagi. Kenapa gereja nggak sakti lagi? Karena gerejanya mata duitan. Coba Anda lihat kelenteng-kelenteng yang nggak mata duitan, sakti-sakti, saudara. Kelenteng-kelenteng itu kalau udah nggak mata duitan, ya ininya ya, para pendeta, apa namanya, para apa sih namanya, kalau di kelenteng saya lupa jadi namanya apa ya, tukang uamnya itu. Saya lupa jadi namanya ya. Itu kalau udah nggak mata duitan, sakti-sakti, saudara. Ngeri, saudara, sakti-sakti udah nggak doyan duit itu orangnya. Udah nggak doyan duit, ya. Tukang uamnya itu ya, yang di kelenteng itu. Tapi kalau pendeta sudah nggak doyan duit, itu juga sakti, saudara, beneran. Hamba-hamba Tuhan kalau nggak suka, kalau nggak hidupnya tidak dikendalikan oleh uang, ya, mereka juga orang-orang yang dipakai Tuhan. Sayang, saudara, Anda jarang menemukannya lagi. Pendeta-pendeta yang tidak doyan duit. Semuanya kemaruk sama duit. Malah transfer ya, sebelum jam 2, nanti Tuhan akan berikan terobosan dalam itu. Besok transfer ya, karena dia lagi mau bayar cicilan mobil PU, saudara. Malah pendetanya ngajari edan, saudara. Gimana mau sakti? Cium sepatu saya. Hadirat Tuhan di sana. Nah, repot, saudara. Ini Tuhan nggak bisa pakai. Tuhan nggak bisa pakai gereja. Kenapa? Ya, isinya kebohongan semua. Bahkan para pendoa-pendoa syafaat di gereja yang katanya doa syafaat untuk gereja, semuanya buat cari duit, buat meden-medenin, saudara.
dipakai untuk beden-bedenin, ya kan? Akhirnya Anda datang ke gereja, nggak tambah benar, tambah edan, saudara. Iya kan? Karena nggak sadar mau lagi butuh, lagi nggak karu-karuannya ke gereja dihajar terus. Akhirnya nggak tambah pulih, akhirnya nggak pulih-pulih sudah bertahun-tahun, udah berapa tahun. Anda tanya dong sama dirimu sendiri, jujur, saya mah jujur, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tanya, kenapa kamu tinggalkan aku? Karena saya di gereja nggak dapat apa-apa, Tuhan. Wah, saya mah jujur, kamu kan harus setia. Apa yang mau disetiain? Saya sudah SOS, Tuhan. Sudah SOS, sudah mau mati, Tuhan. Ya, saya tanya pendeta ini, pendeta ini, pendeta itu semuanya bajingan semua. Saya bilang begitu. Emang iya bajingan semua, saudara. Bukannya malah dapat pertolongan, dapat siraman rohani, dapat disiram dengan segala macam air kencing dengan bukannya ini malah duitnya diakalin, saudara. Jujur ya, jujur. Komunitas ini tidak boleh seperti itu, saudara. Ya, komunitas makanya jauhi cinta uang. Ya, sehingga hidup kita itu ya berkenan sama Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Kalau hidupmu ada perkenanan Tuhan, ada berkat. Nggak usah Anda kejar itu berkat. Nggak usah Anda kejar itu uang, saudara. Jangan bikin list orang-orang yang bisa ditelepon, yang bisa diutangin saat Anda kepepet. Ayo, siapa yang begitu? Jujur aja. Kalau Anda punya list orang-orang yang dihutangi saat kepepet, Anda tidak akan mendapat perkenanan Tuhan. Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan bikin list nomor handphone. Ya, kalau di rumah itu kan biasanya di Belanda ini nomor telepon penting. Wah, 112, 113, 119, 212. Wah, nomor teleponnya banyak, saudara ya. Dari kondisi rumah sakit, pemadam kebakaran, sampai pizza delivery, saudara. Saudara di rumah, isinya listnya apa di tembok? Ibu Vivin, Ibu Mantu, Pak Stefan, Pak Paul, Pak Hawe, di satu-satu di telepon. Saat kepepet, telepon utang, minta duit. Puyeng, saudara, di list malah, aduh. Bu Vivin di nomor 1 itu dulu, sekarang sudah enggak, udah di nomor 3. Sekarang Bu Vivin sudah enggak mau lagi. Kalau ditelepon, tanya Pak Paul dulu. Rasain tuh. Mau diutangin, tanya Pak Paul dulu. Nelpon Pak Paul malah dimarahin. Kayak diutangin malah dikotbahin siang panjang lebar, siang malam. Iya, ya. Komunitas kita harus menjadi komunitas yang disiplin. Hatimu jangan sama uang. Karena ketika kamu lagi butuh uang, ya, waduh, anak mau bayar sekolah. Jawabanmu bukan uang, saudara. Percaya saya, ya. Anak saya sekolah nggak pakai duit, saudara. Anak saya sekolah nggak pakai uang, ya. Anak saya sekolah pakai iman, saudara. Nah, kita nggak pernah keluarin duit, malah dikasih duit sama pemerintah, coba. Karena itu kan di Belanda. Nah, tapi kan saya mana kepikir saya mau begitu. Saya ini hamba Tuhan, begitu saya kamu full time ya. Tuhan bilang jangan sentuh pekerjaan sekuler lagi. Loh, gimana Tuhan? Ruwet ini. Kuliah itu kan 100 juta minimum, Tuhan. Ya kan? Kuliah itu minimum 100 juta, harus punya dana 100 juta buat kuliah, saudara. Duit dari mana Tuhan? Wah, tapi waktu itu saya sudah tahu, saudara. Iya Tuhan, iya Tuhan. Udah nurut saja tuh sama Tuhan. Dan anak saya kuliah di luar negeri tanpa saya keluar duit, saudara. Malah dikasih duit setiap bulan anak saya itu 400. Pemerintah uang saku, kasih uang jajan 400 euro. Berapa tuh? 6 juta, saudara. Uang sakunya dikasih pemerintah. Uang sakunya tiap bulan. Enggak, bukan utang, dikasih. Ya kan, kasih 6.400.000 yang tabung, nanti kamu bisa dapat sekolah lagi buat lanjutin sampai S2, sampai kamu bikin tabung, gitu dah ya. Terus begitu tuh caranya. Apakah saya biaya apa cari duit sana sini, tabrak sana tabrak sini? Enggak, saudara. Oh, jangan. Apa yang saya alamin, saudara ya? Apa yang saya alamin hari ini, saudara? Ya, saya bagikan kepada Anda.
Nggak main-main, saudara. Bukan uang yang kamu butuh ketika kamu sakit. Tapi ini ke rumah sakit, ini bayar obatnya begitu-begitu, harganya mahal. Kenapa kamu tidak minta kesembuhan dari Tuhan, malah nyari duit buat nebus obat? Karena hidupmu di dalam kesia-siaan. Ya kan? Berharap kepada kesia-siaan. Anda berharap kepada kesia-siaan. Kata pengkhotbah tadi, ya memang nggak ada keadilan. Kenapa saya miskin, Tuhan? Iya, memang nggak ada keadilan di dunia ini, sehingga kamu nggak punya uang. Dan sebetulnya Tuhan bikin ketidakadilan secara random itu, Tuhan biarkan itu supaya kamu tahu bahwa yang kamu butuhkan bukanlah masalah uang, tetapi yang kamu butuhkan adalah pertolongan dari Tuhan. Nggak ada uangnya, ya sudah. Ada orang yang sampai habis-habisan, sampai utang sana sini. Anda tahu kalau mau berobat, ya, kalau Anda sudah berobat, kalau Anda sakit, uangnya nggak ada, sudah berhenti berdoa sama Tuhan. Jangan utang sana utang sini, sekalipun anakmu yang sakit. Dulu saya nggak ngerti ya. Dulu saya prinsipnya apa? Kalau anak saya sakit, sekalipun saya ngerampok, saya bunuh orang, saya akan cari uang buat anak saya supaya sembuh. Nah, dulu prinsip saya begitu ya. Tapi dulu pernah kita bahas, salah ya saudara ya. Dulu prinsip saya begitu, yang benar apa? Kita obat seadanya uang kita. Sudah cukup. Kalau uang itu sudah habis, artinya kita sudah berharap sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak sembuhkan, ya sudah biarkan. Oh, biarkan? Iya, biarkan. Ya udah, kita ngomong sama Tuhan saja, Tuhan. Udah nggak ada lagi, Tuhan. Kalau Anda sampai nggak punya uang buat berobat, sudah biarkan. Artinya Anda jangan kejar-kejar uang berutang. Tuhan, kalau tidak sembuh ya mati ya Tuhan ya. Iya, kata Tuhan. Ketemu aku dong. Iya Tuhan. Oke Tuhan, saya siap menghadap. Oh jangan begitu Pak Paul, istri saya belum siap. Ah, itulah alasan kamu yang belum siap ketemu Tuhan. Artinya apa? Kamu belum lahir baru sebetulnya kan? Jujur. Iya kan? Artinya di dalam kesia-siaan, di dalam ketidakadilan di dunia ini, kita menguji diri kita sendiri, saudara. Ya kan? Itulah hikmat yang dari Tuhan. Konyol dong, goblok dong. Enggak, saudara. Ya, dulu saya ngoyo, saudara. Ya, dulu saya ngoyo, saya nggak ngerti. Tadi prinsipnya ya. Itulah prinsip-prinsip dunia. Saya kan gimana caranya kalau perlu ngerampok, kalau perlu bunuh. Salah. Begitu selesai doa. Kamu punya anak 3, jangan kamu habisin cuma buat ngobatin 1 anak. Bilang sama Tuhan, kalau memang harus mati Tuhan, ya sudah saya serahkan sama Tuhan. Apalagi buat ngobatin dirimu sendiri. Ya, tapi saya waktu mau mati itu, kita mau ke dokter. Jangan. Karena dia tahu nanti warisannya habis semua, kamu nggak dapat apa-apa. Belum tentu sembuh juga. Jadi waktu itu nggak mau dia. Akhirnya apa? Dalam 3 bulan kena kanker meninggal. Dia bahagia, istrinya bahagia, anak-anaknya bahagia, nggak dibikin susah. Ya, malah kita punya kenangan yang baik, Pak, kejam sekali, Pak. Loh, kematian itu apa sih? Saudara belajar tentang kematian. Itulah hikmat dari Tuhan. Memang Tuhan mau sembuhkan, dia sembuhkan, saudara. Dengan cara yang ajaib, di situ imanmu bangkit. Bukan karena eman-eman duitnya, kita punya budget, saudara. Kita budget ketika kita sakit. Saudara tahu kalau lagi sakit, jangan dihabisin semua, di budget, saudara. Di budget, sudah ya sudah. Makanya ada asuransi itu penting, ya. Bayar asuransi itu penting, BPJS diprioritaskan. Sudah, kalau BPJS sudah nggak cover, nyorok sedikit, udah lepaskan, saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh, puasa. Iya kan? Anda kan ngarep duit, ngarepin utang sana sini. Kenapa Anda nggak kepikir untuk puasa ya? Ngarep pertolongan Tuhan. Oh, kan kita harus berikhtiar. Iya, puasa itu ikhtiar, saudara. Iya kan? Ketika kita mengalami mepet setengah mati, saudara, apa yang kita lakukan? Utang sana sini? Enggak, saudara. Dulu kita tabrak sana, tabrak sini. Begitu kita sudah mengalami pemulihan sama Tuhan. Kami puasa. Siang, malam kami puasa. Sehari makan cuma sekali, kadang-kadang kita bablasin 7 hari 7 malam nggak makan. Minum air putih saja sama teh manis ya waktu itu ya.
Menurut saya bukan karena memang kita sengaja, saudara, kita sengaja buat puasa. Anak-anak tetap makan, tapi memang jadi ngirit kan hidupnya kan, karena kita puasa terus kan. Yang makan rutin kan cuma anak-anak sehari 3 kali. Tapi dari puasa itulah iman kami bangkit. Oh, goblok ya. Enggak, itulah hikmat dari Tuhan. Ketika kita puasa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita diam, kita tenangin pikiran kita, tidak geragas lagi. Kita nggak mau geragas, cari sana, tabrak sini. Karena Anda tabrak sana, tabrak sini, hikmat Tuhan itu nggak datang pada dirimu. Tuhan nggak bisa pakai. Karena ada sibuk, backing, tabrak sana, tabrak sini. Gimana Tuhan mau bekerja dalam hidupmu? Bebeki, saudara. Ingat yang saya ngomong ini, saya sudah ngalamin, saudara ya. Jadi jangan ngomong, Pak Paul mau ngomong gampang. Saya sudah ngalamin, saudara. Dan itu tak lakoni benar. Ya, tak lakoni benar. Saya nggak main-main ya. Dan berhasil. Bukannya nggak berhasil ya. Berhasil, beneran berhasil. Nah, saya puasa, saudara. Kenapa Anda nggak kepikiran buat puasa? Oh, saya sakit ini, sakit itu, nggak bisa puasa. Bohong. Sakit apapun Anda ke dokter, mau operasi, puasa dulu ya, 1 malam, 24 jam. Pasti disuruh puasa. Anda mau sakit apapun, mau operasi, pasti disuruh puasa, saudara. Jadi jangan ngomong nggak bisa puasa. Ya, kalau Anda lagi dalam kepepet situasi tertentu, berdoa puasa. Ya kalau perlu sampai berhari-hari, sehari makanya sekali saja. Jangan malah cari utangan ke sini buat beli obat, cari utangan sana sini buat bayar sekolah anak. Salah. Puasa. Lawang Anda lebih senang cari utangan daripada puasa kok. Dari mana hikmat Tuhan mau turun? Enggak kan? Seberapa tekadmu itu, saudara? Masalahnya kan Anda nggak punya tekad, kan? Anda kan lebih gampang apa? Punya list telepon, utang. Iya kan? Anda punya list telepon, mendingan saudara cari bantuan sana-sini, cari modal. Anda lebih baik punya list untuk saudara bisa minta tolong sana-sini. Bukannya Anda minta tolong sama Tuhan. Saya nggak berkata kalau yayasan Bun Pagi ini nanti kita buat tolong-menolong ya. Kita survei, kita kenal ada orang yang membutuhkan. Tetapi jangan buat diandalkan. Jangan buat diandalkan atau bahkan Anda mau kredit motor, ya, terus anak sekolahmu dilemparkan ke Bun Pagi. Wah, itu Anda akan tertutup, percaya saya. Ya, karena Tuhan pakai hidupmu apabila kamu mengalami ketidakadilan. Bukan dalam kondisi baik-baik Tuhan pakai hidupmu, saudara. Tuhan pakai hidup saya di dalam kondisi saya hancur, kemudian saya merapat sama Tuhan habis-habisan, ya saya andalkan Tuhan benar-benar, saya cari Tuhan di dalam perenungan, tiba-tiba terubus, ya terus, saudara. Dan kemudian apa yang saya alami itu saya cerita sama Anda, ya. Kalau Anda dengarkan, Anda lakukan, Anda akan diberkati, bahkan Anda akan bisa bersaksi. Simple ya, bodoh enggak, itulah hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu seperti itu, ya. Yang Anda lakukan, kenapa sih Anda ditebus mengalami Yesus? Supaya Anda ditebus dari kesia-siaan, saudara. Ya, supaya Anda ditebus dari kesia-siaan hidupmu. Berlagak pintar, berlagak lihai. Oh, ini cepat Pak, lihat Pak, jangan bangga kalau kamu begitu. Ya, tapi saya tidak berkata bahwa Anda harus aktif di gereja, salah juga. Ya kan? Kerja yang benar. Ya, bukan aktif di gereja doa terus, tetapi Anda kerja 10 jam sehari mentok, sudah serahkan sama Tuhan. Tetap kerja 10 jam sehari maksimum, serahkan sama Tuhan. Punya waktu buat keluarga, Anda bisa puasa, Anda bisa baca Alkitab. Ya kan? Anda bisa didik anak-anakmu, Anda bisa tetap bersama, tetap harus kerja. Itulah hikmat dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.